di Jawa Tengah yang setiap ada puskesmasnya, setiap kecamatan ada posyandunya, ada puskesmas pembantu. Mengapa masih ada gizi buruk? Apakah di puskesmas tidak ada petugas yang bisa membantu mendiagnosis awal? Sementara kita tahu efek jangka panjang gizi buruk kan bisa menjadi infeksi dan seterusnya. Lalu kalau di puskesmas itu sudah mendapatkan kasus gizi buruk, rencana tindak lanjutnya setelah pasien keluar dari rumah sakit itu apa? Siapa yang memantau? Dananya ada enggak? Monitoring evaluasi bagaimana? Dokter selalu mengatakan, Bu, jangan lupa kontrol. Untuk biaya kontrol berarti sementara keluarganya tidak punya kendaraan, siapa yang mengantar ke rumah sakit, apa punya BPJS apa tidak, itu yang memantau siapa, ya. Jadi kita tahu sudah mendiagnosis dengan baik gizi buruk, akan tetapi ketika harus melakukan terapi yang bermacam-macam diri-diri itu, yang melakukan terapi siapa? Yang memantau siapa? Yang memberikan, yang memberi susu siapa? Yang memberi susu siapa? Jadi KEP sangat banyak problemnya. Jadi ini menjadi tugas Magister Gizi. Adik-adik sekalian, setelah mengetahui dan menguasai tentang problem gizi buruk, persoalan nanti siapa yang memantau di lahan, siapa yang menemukan, siapa yang mengobati, siapa yang monitoring, siapa yang melakukan kepada pemerintah untuk mengucurkan dana-dana tersebut, ya. Oke, sekian kata tadi. Saya kembalikan ke moderator. Kalau tidak ada, kita masuk ke topik yang kedua. Oke, baik. Saya lanjut saja ya, Dok. Oke, terima kasih atas diskusinya dari Dr. Muti. Saya persilahkan untuk kelompok 2 presentasi. Silahkan untuk kelompok 2, saya persilahkan ya. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah, Mbak Ainun. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Muklis Ahsan, SPPD KPTI Finasim, selaku pengampu mata kuliah epidemiologi gizi hari ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai anemia. Berikut adalah anggota kelompok 2. Yang pertama ada Hainun Zariah, yaitu saya, kemudian Mbak Stefine Sonya Yohana Kurai, Fatmayanti Nawai, Nurul Amalia Fardiani, Santi Basaria Pakpahan, Necia Angela Muspita, Anissa Furkaniati, Mas Dayani Junita, Ismi Setianingsih, dan Dindarima Mutmainah Mawarni. Langsung saja kepada bahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mbak Stefine. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Hainun. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Mbak. Iya. Mbak, bisa di tempat saya belum di slide. Oke, teman-teman yang lain apakah belum terslide juga? Belum terslide, Mbak. Masih belum, Mbak. Masih ada di halaman awal. Ya.
Apakah sudah? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Baik, saya akan langsung memulai ya, Mbak. Sudah Terima terlihat, kasih. silakan. Ya. Terima kasih Mbak Hainun untuk kesempatannya. Baik, kelompok kami akan memulai menjelaskan mengenai anemia. Yang pertama itu tentang pengertian anemia. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, anemia ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua tenaga ahli gizi maupun semua tenaga kesehatan. Jadi anemia itu adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah itu lebih rendah dari kadar normal. Adapun jenis-jenis anemia yaitu anemia defisiensi zat besi, anemia defisiensi vitamin E, anemia defisiensi asam folat, anemia defisiensi vitamin B12, dan anemia defisiensi vitamin B6. Tetapi pada kesempatan ini kelompok kami akan lebih menjelaskan mengenai anemia defisiensi zat besi. Bisa di slide, Mbak. Tidak terlihat ya, Mbak? Iya, Mbak. Saya baca lewat HP aja apa ya, Mbak? Atau gimana? Ya, Mbak. Ya. Kemudian anemia defisiensi zat besi ini merupakan kekurangan pasukan zat gizi besi atau Fe yang merupakan inti molekul hemoglobin sebagai unsur utama sel darah merah. Kemudian presentasi berikut akan dilanjutkan kepada teman kelompok kami yaitu Mbak Fatma. Kepada Mbak Fatma saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait dengan prevalensi kejadian anemia menurut data WHO. Nah, pada tahun 2019, prevalensi anemia itu secara global itu sebesar 39,8% pada anak berusia 6-59 bulan atau setara dengan 269 juta anak mengalami anemia. Nah, prevalensi anemia ini balita tertinggi di wilayah Afrika sebesar 60,2%. Kemudian prevalensi anemia pada perempuan usia 15-19 tahun sebesar 29,9%. Pada wanita usia reproduksi lebih dari 0,5 miliar wanita berusia 15-49 tahun mengalami anemia sebesar 29,6%. Prevalensi anemia juga terjadi pada ibu hamil sebesar 36,5% pada tahun 2019. Next slide. Nah, berikut adalah pemetaan prevalensi anemia menurut data WHO. Nah, pada gambar berikut adalah pada anak usia 6-59 bulan itu seperti saya sudah katakan tadi bahwa terjadi anemia sebesar 269 juta anak. Kemudian juga pada prevalensi juga anemia terjadi pada wanita 15-49 tahun. Ini sebesar 29,9%. Next slide. Kemudian prevalensi anemia juga terjadi pada usia reproduksi. Nah, ini lebih dari 1/2 miliar pada usia 15-49 tahun ini 29,6% dan pada ibu hamil sekitar 36,5%. Next slide. Prevalensi anemia menurut data Riskesdas 2018 menyatakan bahwa anemia di Indonesia itu sekitar 23,7% dan paling banyak terjadi pada perempuan sekitar 27,2% dan terjadi juga lebih banyak di daerah pedesaan yaitu 25%. Next slide. Mbak Hainun? Sudah di prevalensi anemia ibu hamil, Mbak. Oh, maaf, oke. Prevalensi anemia kemudian terjadi pada ibu hamil. Nah, prevalensi anemia ini
pada ibu hamil di Indonesia itu sekitar prevalensinya adalah 48,9%. Jadi hampir 50% dari populasi wanita ibu hamil mengalami anemia. Nah, ini juga terjadi pada umur 15 sampai 24 tahun, yaitu 84,6%, dan pendidikannya adalah tamat SLTP, kemudian pekerjaannya adalah buruh, sopir, dan ibu rumah tangga, dan paling banyak tempat tinggalnya itu berada di pedesaan, yaitu 49,5%. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Mbak Fatma, Indonesia dalam menanggulangi anemia dari remaja putih 19 tahun itu akan diberikan setiap minggu sepanjang tahun sebanyak, kemudian TTD. Mbak Nurul, suaranya kurang jelas. Jelas. Silakan, Mbak. Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi anemia untuk tahun itu setiap minggu sepanjang tahun sebanyak 22 butir. Untuk proporsi remaja putih di Indonesia 76,2%, dan proporsi yang terendah itu pada Papua yaitu sebesar 5,6%, tertinggi yaitu 80,9%. Kemudian selanjutnya itu akan diberikan bahan dan sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan. Kemudian untuk proporsi ibu hamil mendapatkan di Indonesia itu sebesar, dan yang mendapatkan PMT itu 89,7%. Nah, khusus untuk ibu hamil yang mendapatkan PMT itu karena anemia sebanyak 6,9%. Next. Ini adalah proporsi remaja putih dan ibu hamil yang mendapatkan darat DEP dan 2018. Untuk remaja putih yang mendapatkan DEP itu sebanyak 22, dan yang tidak mendapatkan itu sebanyak 20,8%. Nah, remaja putih yang mendapatkan TTD di sekolah itu 10,9%, dan sisanya 19,1% tidak mendapatkan TTD yang sekolah. Nah, untuk konsumsi TTD dari remaja putih sebanyak 98% yang mengkonsumsi kurang dari 50 butir, dan sebanyak 1% yang mengkonsumsi lebih atau sama dengan 50 butir TTD. Untuk yang selanjutnya itu ada ibu hamil yang mendapat TTD sebesar 73,2%, dan yang tidak mendapatkan TTD sebesar 26,8%. Untuk jumlah TTD yang diperoleh ibu hamil itu sebesar 24% yang mendapat 60 butir, dan yang mendapatkan kurang dari 90 butir itu sebanyak 76%. Untuk konsumsi TTD ibu hamil, ibu hamil yang mengkonsumsi butir selama masa kehamilan itu sebanyak 61,9%. Ibu hamil yang mengkonsumsi lebih atau sama dengan dari 90 butir itu sebanyak 38,1%. Untuk pemeriksaan anemia defisiensi besi itu Nurul, masih putus-putus, Mbak. Nyalanya ya, oke. Udah jelas lagi. Mbak pakai ini ya, headset ya? Mbak. Baik, Mbak, silahkan dilanjutkan. Anemia defisiensi besi itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan kadar hemoglobin besi serum, porfirin eritrosit, kemudian sumsum tulang, dan yang terakhir itu dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nurul. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Berikut ada tanda dan gejala anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi bersifat kronis dan sering tanpa gejala dan tidak terdiagnosis. Tanda dan gejala umur anemia defisiensi besi secara umum berdasarkan kognitifnya akan mengalami kesulitan dengan ingatan dan konsentrasi,
kemudian kelelahan, lesu, mudah lemah, tingkat energi sehari-hari menjadi rendah, kemudian berdasarkan sistem kardiovaskuler akan merasa pusing ringan dan suhu tubuh lebih rendah. Berdasarkan kardiopulmonal akan merasakan sesak napas ringan, namun akan kehilangan setelah istirahat. Konjuktiva, mukosa, dan kulit lebih pucat. Terakhir, rendahnya pengiriman oksigen akan ditandai dengan adanya penurunan produktivitas kerja. Next. Berikut tanda dan gejala anemia defisiensi besi yang diklasifikasikan pada orang dewasa dan bayi juga balita. Pada orang dewasa, lidah akan terasa seperti terbakar, biasanya disertai defisiensi zinc akibat malabsorpsi, kemudian sindrom kaki gelisah, dan dyspnea, yaitu kesulitan dalam bernapas. Kemudian pada bayi dan balita akan mengalami gagal tumbuh kembang. Next. Mbak Ainun izin untuk diperbesar bisa nggak, Mbak? Sebentar, Mbak. Baik, Mbak. Kalau ini saya slideshow kelihatan tidak, Mbak? Diperbesar sedikit lagi, Mbak Nun. Sudah, Mbak? Sudah, Mbak. Terima kasih. Berikut adalah perubahan status zat besi berkaitan dengan deplesi besi. Nah, deplesi besi di sini adalah terjadi penurunan cadangan zat besi tanpa diikuti penurunan kadar besi di dalam pembuluh darah. Berikut adalah tahap sebelum terjadinya defisiensi besi. Yang pertama itu dalam keadaan normal. Di sini digambar bisa kita lihat yaitu bagian paling atas ada iron store atau tempat penyimpanan cadangan besi. Kemudian ada sirkulasi besi yaitu pengiriman zat besi dari penyimpanan menuju ke pembuluh darah atau sirkulasi darah. Bagian paling bawah yaitu erythron iron atau tempat beredarnya zat besi di dalam pembuluh darah atau sirkulasi darah. Nah, dalam keadaan normal di sini, baik di tempat penyimpanan pembuluh darah maupun zat besi di dalam pembuluh darah atau sirkulasi darah itu mencukupi atau mengalami keseimbangan dalam kondisi yang normal. Kemudian tahap yang kedua yaitu early negative iron balance. Di sini dapat kita lihat bersama merupakan tahap awal terjadinya penurunan zat besi di dalam penyimpanan besi. Tetapi untuk di sirkulasi atau di dalam pembuluh darah zat besi tercukupi atau normal. Kemudian yang ini mengklasifikasikan bahwa tubuh kita itu akan mempertahankan zat besi di pembuluh darah dengan mengurangi cadangan zat besi di dalam sumsum tulang. Kemudian yang ketiga yaitu iron depletion. Di dalam iron depletion ini untuk zat besi di dalam penyimpanan sudah banyak kehilangan zat besi di dalam sumsum tulang. Namun untuk di pembuluh darah atau sirkulasi darah di sini zat besinya masih mencukupi. Kemudian tahap yang keempat yaitu iron deficient erythropoiesis. Di sini untuk zat besi di dalam penyimpanan sudah habis, tetapi masih ditemukan berapa zat besi di dalam sirkulasi darah atau pembuluh darah. Kemudian yang terakhir, di sini mulailah terjadi defisiensi zat besi, di mana untuk zat besi di dalam penyimpanan ini sudah mulai habis total, kemudian untuk zat besi di dalam eritrosit sudah mulai menipis. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya nanti mikrositik, yaitu bentuk sel darah merah yang menjadi berukuran kecil, kemudian terjadinya hipokromik, di mana sel darah merah akan berwarna pucat, seperti itu. Untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Cia. Kepada Mbak Cia, dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang patofisiologi anemia dari Mahan dan Jens tahun 2017. Etiologi defisiensi zat besi yaitu disebabkan oleh beberapa hal, bisa karena konsumsi yang tidak memadai, daya serap yang tidak memadai, pemanfaatan yang tidak memadai, peningkatan kehancuran yang menyebabkan penurunan pelepasan dari simpanan, kemudian peningkatan kehilangan darah atau ekskresi, dan peningkatan kebutuhan. Kemudian ada pun tahapan dari defisiensi secara lebih singkatnya, ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap pertama yaitu terjadinya penipisan cadangan zat besi dalam kategori sedang dari penyimpanan
Di sini tidak ada disfungsi. Kemudian tahap 2 penipisan zat besi yang tinggi dari penyimpanan. Di sini pada tahap ini juga tidak ada disfungsi. Kemudian pada tahap 3 terjadinya kekurangan zat besi. Pada tahapan ini terjadinya disfungsi atau kehilangan fungsi normal. Kemudian pada tahap 4 terjadi kekurangan zat besi dan pada tahap ini terjadi kehilangan fungsi normal serta anemia. Kemudian adapun temuan klinis apabila ditemukan pada awal terdiri dari fungsi otot yang tidak memadai, kemudian kelainan gangguan pertumbuhan, gangguan epitel, kemudian menurunkan imun atau kekebalan, kemudian terjadi kelelahan. Kemudian apabila terlambat akan ditemukan defek pada jaringan epitel, gastritis dan juga gagal jantung. Adapun manajemen medis yang dapat dilakukan yaitu menilai dan mengatasi penyakit yang mendasarinya, kemudian ada pemberian oral garam zat besi, pemberian oral zat besi beserta dengan asam amino, kemudian mempertahankan pelepasan zat besi secara oral, dan ekstrak zat besi dengan pemberian parenteral. Kemudian manajemen gizi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan zat besi yang dapat diserap dalam makanan, kemudian sertakan vitamin C setiap kali makan, dan konsumsi daging, ikan, atau unggas setiap kali makan, kemudian kurangi konsumsi teh dan kopi. Next slide. Kemudian di sini ada penyebab dari anemia defisiensi besi. Penyebab seperti konsumsi yang tidak memadai dikarenakan adanya pola makanan yang buruk tanpa suplementasi zat besi. Kemudian daya serap yang tidak memadai biasanya disebabkan oleh diare, kemudian achloritria, penyakit khusus seperti penyakit kelik, gastritis atrofi, gastrektomi parsial atau total, atau gangguan obat. Kemudian pemanfaatan yang tidak memadai bisa disebabkan oleh gangguan gastrointestinal kronis, kemudian peningkatan kebutuhan bisa disebabkan oleh peningkatan volume darah yang terjadi selama pada masa bayi, remaja, kehamilan, menyusui, dan serta tidak diimbangi dengan asupan yang cukup. Kemudian peningkatan ekskresi bisa disebabkan oleh darah menstruasi yang berlebihan pada wanita, kemudian pendarahan dari cedera atau kehilangan darah kronis dari ulkus pendarahan, wasir berdarah, varises esofagus, enteritis regional, penyakit celiak, kemudian kondisitis, colitis ulcerativa parasit, atau penyakit ganas lainnya. Kemudian peningkatan kehancuran ini disebabkan oleh peradangan kronis atau gangguan kronis lainnya yang menyebabkan penghancuran RBC. Next slide. Adapun penyebab paling umum anemia defisiensi besi yaitu penyebabnya seperti peningkatan permintaan. Contohnya seperti pada masa bayi, pertumbuhan pesat pada masa remaja, kehilangan darah menstruasi, kehamilan, dan donor darah. Kemudian penyebabnya seperti makanan atau lingkungan, contohnya seperti asupan yang tidak mencukupi, akibat kemiskinan, malnutrisi diet, misalnya vegetarian dan vegan yang minim zat besi. Penyebab patologis seperti penurunan penyerapan, contohnya seperti penurunan penyerapan, kehilangan darah kronis, kemudian sistem genitourinary, dan pendarahan sistemik. Kemudian penyebab terkait obat-obatan seperti contohnya glucocorticoid, salisilat, kemudian NSAID, penghambat pompa proton. Kemudian penyebab genetik seperti contohnya seperti anemia defisiensi besi, refraktori besi. Kemudian penyebab eritropoietik yang dibatasi zat besi, contohnya seperti pengobatan dengan agen perangsang erythropoiesis, dan anemia penyakit kronis, dan penyakit ginjal kronis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa.
Agak dipercepat sedikit, saya jam 8.30 rapat. Monggo. Baik, Prof. Baik, terima kasih. Saat ini saya akan memaparkan mengenai dampak anemia defisiensi besi pada balita dan anak. Di mana dampaknya itu bisa mempengaruhi pada daya tahan tubuh, perkembangan balita, serta pertumbuhan balita. Next. Untuk daya tahan tubuh, defisiensi besi yang bisa menyebabkan gangguan perkembangan sistem imun pada anak. Karena hal ini bisa mengakibatkan menurunnya respon imun, serta meningkatkan kerentanan anak terhadap penyakit. Kemudian yang kedua, dampak anemia ini akan mempengaruhi perkembangan balita. Hal ini dapat dilihat dari penelitian di Jepang yang menunjukkan bahwa anemia defisiensi besi itu akan mempengaruhi perkembangan seperti mental, psikomotor, perkembangan bahasa, di mana anak yang ada anemia defisiensi besi akan lebih tertinggal dibandingkan dengan anak normal. Kemudian dampak selanjutnya itu akan mempengaruhi pertumbuhan balita, di mana kita ketahui anemia bisa mengakibatkan balita rentan terhadap penyakit infeksi. Dan kalau penyakit infeksi akut atau kronis itu akan mengganggu pertumbuhan dari balita itu karena bisa menurunkan asupan makanan dari balita. Next. Selanjutnya, dampak anemia defisiensi besi pada remaja dan bos. Pada remaja, anemia ini dapat berdampak buruk seperti penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, serta produktivitas dari remaja. Remaja putri ini selanjutnya akan menjadi wanita usia subur dan akan menjadi calon ibu hamil. Kalau remaja putri ini anemia akan yang lebih kronis atau lebih beresiko akan mengakibatkan dia menjadi ibu hamil yang beresiko anemia yang akan melahirkan keturunan dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih rentan atau lebih buruk. Kemudian dampak anemia defisiensi ini pada ibu hamil. Pada ibu hamil yang anemia defisiensi ini akan meningkatkan risiko kegagalan pertumbuhan dan perkembangan janin, kemudian akan mengakibatkan komplikasi kehamilan dan persalinan, akan mengakibatkan persalinan prematur, kemudian berat bayi lahir yang rendah, serta akan mengakibatkan kematian pada bayi dan ibu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Masda. Pada Mas Masda. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Angka kecukupan zat gizi menurut Permenkes nomor 28 tahun 2019. Di sini dapat kita lihat bahwa kelompok umur pada bayi 0 sampai 5 bulan angka kecukupannya 0,3, bayi 6 sampai 11 bulan itu angka kecukupan zat gizinya 11 mg, sedangkan umur 1 sampai 3 tahun angka kecukupan gizi 7 mg. Untuk umur 4 sampai 9 tahun angka kecukupan zat gizi 10 mg. Pada laki-laki umur 10 sampai 12 tahun sama dengan pada perempuan yaitu 8 mg. Sedangkan umur 13 sampai 18 tahun pada laki-laki angka kecukupan zat gizi 11 mg, sedangkan umur 19 sampai 80 tahun lebih 9 mg. Pada perempuan pada umur 13 sampai 18 tahun angka kecukupan zat gizi 15 mg, pada umur 19 sampai 49 tahun 18 mg, sedangkan umur 50 sampai 80 tahun angka kecukupan gizinya 8 mg. Pada ibu hamil trimester pertama tidak ada penambahan zat besi, sedangkan trimester kedua dan ketiga ada penambahan 9 mg zat besi miligram. Diasumsikan 75% besi bersumber dari besi hemp
buah, sayuran, dan makanan yang difortifikasi besi merupakan sumber besi non-hem, sedangkan daging dan unggas merupakan sumber besi hem. Berikutnya, bahan makanan dan sumber zat besi. Dapat kita lihat tabel sebelah kanan, di mana golongan daging itu pada hati dan daging sapi yang paling tinggi sumber zat besinya yaitu 5 mg. Sedangkan yang paling kecil terdapat pada ayam atau kalkun, daging putih, dan daging babi, sumber zat besinya 1 mg. Pada golongan seafood, paling tinggi itu pada kulit kerang, yaitu sebesar 9 mg, dan yang paling kecil terdapat pada cod di Atlantik, yaitu 0,7 mg. Pada kacang-kacangan yang paling tinggi sumber zat besinya yaitu 1,8 sampai 2,2 mg. Pada golongan sayuran yang paling tinggi itu pada bayam yang dimasak setengah cup itu sumber zat besinya 3,2, dan yang paling kecil pada brokoli yang dimasak 1 cup 1,1 mg. Berikutnya, pada buah-buahan yang paling tinggi pada buah aprikot 1,0, dan yang paling kecil kandung sumber zat besinya terdapat pada apel yang satu iris itu di bawah 0,1. Pada kacang-kacangan, pada jambu monyet, sumber zat besinya sangat tinggi yaitu 1,9. Pada biji-bijian yang paling tinggi terdapat pada pasta 1,5, dan yang paling kecil pada beras dan yang berwarna coklat itu 0,6. Sedangkan sumber lainnya yang paling tinggi itu pada telur yang direbus 0,6, dan yang paling kecil pada keju yaitu 0,2 mg. Berikutnya saya serahkan kepada Mbak Ismi. Baik, saya lanjutkan. Zat yang mempercepat absorpsi zat besi atau biasa disebut enhancer. Vitamin C sebagai enhancer karena vitamin C membantu penyerapan besi non-hem dengan merubah bentuk feri menjadi fero yang mudah diserap. Selanjutnya, ada juga zat yang menghambat absorpsi zat besi atau biasa disebut inhibitor. Terdapat pada kafein, tanin, oksalat, dan fitat. Kafein terdapat pada kopi, tanin terdapat di teh, oksalat terdapat di sayuran hijau, fitat terdapat di serat di serealia. Selanjutnya, ini referensi yang kami gunakan. Selanjutnya, baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Waktu dan layar saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya, ya, terima kasih moderator. Ada Dr. Mukli, saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi, ya, bisa mendengar suara saya? Bisa, Dok. Jadi, setelah presentasi anemia defisiensi besi, ternyata ada problem kekurangan zat besi yang luar biasa. Ya, betapa zat besi itu dari penelitian yang tadi disampaikan, dari penelitian ibu-ibu banyak yang lulus SMP, buruh, ibu rumah tangga, dan di pedesaan yang kekurangan zat besi. Dan penyebabnya bisa karena bahan bakunya yang kurang, prosesnya yang tidak bagus, atau ada perdarahan di saluran cerna, menstruasi yang banyak, perdarahan di usus, dan seterusnya. Kita gizi harus menyeluruh di seluruh tataran masyarakat kita. Ya, unmute ya. Oke, sudah ya. Jadi adik-adik mahasiswa magister gizi ini sudah ada yang pernah mengkonsumsi kapsul tambah darah belum? Tablet tambah darah. Sudah, Dok. Oh, sudah. Oh, sudah, Dok. Pernah, Dok. Iya. Ada yang belum pernah ya. Loh, kok hilang? Oke. Jadi ini kita perlu mengedukasi kepada semua masyarakat bahwa
Sebetulnya semua wanita usia subur harus sudah sejak dini mendapatkan kapsul tambah darah. Mengingat efek samping kekurangan zat besi ini menjadi efek tulang tumbuh kembang. Maaf dok, suaranya terputus. Baik. Coba dihubungi apa Mbak? Iya Mbak, mau dihubungi Mbak Anifah mungkin. Hilang. Udah keluar Keluar dari ini. Iya keluar. Tunggu sebentar. On cam aja yuk teman-teman, on cam lagi. Dinda, kameraku bermasalah, nggak bisa on cam. Oh ya, nggak apa-apa Mbak. Nanti aku pasin aja nak. Bentar guys, ini ada pesan dari beliau. Iya dok, silahkan. Belum ada suaranya ya Mbak? Untuk dari saya, jaringannya Dokter Muklis nih. Nggak jelas ya. Maaf ya. Jadi buat yang kelompok 3, dokternya minta maaf. Beliau buru-buru buat rapat, jadi dipending dulu. Nanti buat PPT-nya bisa dikirim ke Mbak Dinda. Nanti dikirim ke beliau langsung gitu. Untuk disajikannya itu nanti infonya menyusul. Terima kasih. Maaf ya. Jadi keteteran. Terus Mbak, nggak apa-apa. Terima kasih. Beliau juga pesan, katanya beliau nggak ngadain UAS, hasilnya dari yang hari ini. Terus buat UAS EPID itu insya Allah dari Prof. Haryo itu ngadain, cuman beliau nggak ngasih tahu tipenya kayak gimana, nggak ngasih tahu kisi-kisinya kayak gimana, cuman beliau minta belajar aja kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anifah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Untuk absensi sudah diabsenkan Bu Neno ya, teman-teman. Dan ada pesan dari Bu Neno, buat notulensinya silahkan dipersiapkan. Jangan lupa nanti di absensi itu dilampirkan bukti screenshot-nya ya. Mbak. Terima kasih. Kata ibunya waktu mengumpulkannya, ya karena tahu ibunya kalau kita tugasnya masih banyak, nggak apa-apa dicicil dulu, nanti pas udah saatnya dikumpulkan, nanti dikumpulkan. Yang penting dicicil dulu aja ya. Baik, Mbak Ainun, aku mau nanya, berarti absensi sama notulensi terpisah kan ya filenya atau digabung? Nih, saat mengumpulkan notulensi, bukti SS dilampirkan di laporan tiap perkuliahan. Jadi kayaknya nyambung di bawahnya aja gitu, Mbak. Atas notulensi, bawahnya apa itu namanya, bukti SS-nya, terus paling bawah daftar namanya. Oh, pakai daftar nama mahasiswanya ya berarti ya? Iya, daftar nama mahasiswanya lihat aja di data yang itu ya,
yang di Excel, langsung ngopi di situ aja nomor, nama, NIM gitu. Jadi urutannya sama. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ainun. Ya, berarti Ya, nanti sama. dijadikan satu PDF buat nurutin sama itunya. Di satu PDF-in atau Word ya? Word dulu aja nggak apa-apa. Word dulu aja ya. Saat mengumpulkan notasi tidak dilampirkan beberapa tadi. Di Word dulu aja. Oke. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Untuk presentasi kelompok 3, mungkin PPT-nya menyusul aja nggak apa-apa, nanti dikirim ke aku ya, via WA aja. Ya, Mbak Dinda. Kita nyari waktu lagi nggak ya, Mbak? Nyari waktu untuk presentasi nggak? Nah, itu mungkin nanti. Udah chat ke beliau, cuman beliaunya belum balas. Nanti infonya menyusul ya. Oke. Direkam YouTube aja kali ya, Mbak. Kan dia YouTuber. Astaga. Bisa. Biar nggak usah live gitu loh, kayak Prof. Sulhan. Betul, bisa itu. Bisa. Silahkan. Kalau udah tidak ada, langsung saja ditutup ya. Ini nanti mau buat kuliah lagi sepertinya. Iya, terima kasih Mbak Dinda. Teman-teman. Terima kasih semuanya, Mbak Ainun. Terima kasih Mbak Dinda, Mbak Nifa.